serius untuk memperjuangkan nasib kami para honorer yang kedepannya ya kami harap secepat mungkin ya kan dapat dituntaskan semua honorer yang R2 dan R3 dan juga kawan-kawan yang suka. Sejumlah tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Utara resah atas rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Sejumlah tenaga honorer kategori R2 dan R3 bersama perwakilan 2.800 bakti tenaga sukarela dari 32 puskesmas dan aliansi honorer pun mengadu ke DPRK Aceh Utara. Perwakilan tenaga honorer pun beraudiensi dengan Komisi 1 dan Komisi 5 DPRK Aceh Utara untuk menemukan solusi. Audiensi para tenaga kesehatan yang telah lama mengabdi dapat terdata dalam database BKN. Mereka juga meminta diberikan kesempatan ikut seleksi PPPK tahap 2 tanpa harus mengikuti tes. Tuntutan mereka dengan pertimbangan telah mengabdi sejak tahun 2006, belum mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Mereka tidak hanya menuntut pengakuan status, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap dedikasi mereka. Bahasanya DPRK Legislatif dan Eksekutif bakal membentuk tim untuk mengadvokasi kami agar menjadi PPK full time. DPRK sangat serius untuk memperjuangkan nasib kami para honorer yang kedepannya ya kami harap secepat mungkin ya kan dapat dituntaskan semua honorer yang ada di Aceh Utara, baik itu R2 dan R3 dan juga kawan-kawan yang sukarela. Tuntutan tersebut ditanggapi Ketua Komisi 1 DPRK Aceh Utara, Tajudin, dengan membentuk tim khusus. Tim tersebut yang akan menempuh sejumlah langkah guna menyelesaikan persoalan para pelayan masyarakat. Kita yang pertama sekali melakukan kolaborasi dua komisi, ini jarang terjadi. Yang kedua, kita akan mendesak pemerintah untuk membuat tim kolaborasi antara eksekutif dan legislatif untuk melakukan langkah-langkah jalan penyelesaian masalah bakti sukarela R1, R3, R2 sehingga kita dapat penyelesaian. Ini sesuai dengan juga dan arahan Ketua DPRK tadi. Penyesuaian dan penataan tenaga honorer yang dilakukan pemerintah pusat berdampak pada ancaman pemecatan tanpa pesangon pada ribuan honorer. Di Lumajang total terdapat 1.159 tenaga honorer terancam dipecat serta 191 honorer di lingkungan Pemkab Lumajang dan 968 tenaga pendidikan. Hal tersebut terjadi akibat beberapa faktor, di mana pekerja honorer di lingkungan Pemkat tidak masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara, sedangkan guru honorer karena tidak lolos seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sejumlah alasan tidak masuknya tenaga honorer pada perekrutan P3K di Lumajang karena berbagai faktor, mulai tidak ada formasi, keterbatasan usia hingga kualifikasi pendidikan. Kini pemerintah Lumajang terus melakukan pendalaman dan berkoordinasi dengan DPRD Lumajang untuk mencari solusi terbaik dari kebijakan penataan honorer ini. Dari data yang kami punya, ada 191 tenaga kontrak ini yang problem, artinya mereka tidak masuk database dan juga tidak mengikuti seleksi P3K paruh waktu. Berpotensi dirumahkan mereka? Mereka berpotensi dirumahkan. Tentunya kami juga kasihan juga pada mereka. Tapi kalau memang di APBD tidak boleh dianggarkan, dan itu bagi kami juga akan menjadi sanksi termasuk kepala OPD, ya tentu kami tidak bisa berbuat lebih. Tanggal berapa itu? Ya mudah-mudahan mereka ini mau sabar ya. Kalau memang di UPD itu betul-betul butuh ya, misalnya tenaga penjaga malam, driver, petugas kebersihan, mereka mungkin bisa direkrut kembali. Harapan kami seperti itu. Berdasarkan aturan Undang-Undang ASN tahun 2023, pemberian gaji honorer dilarang menggunakan anggaran APBN dan dana BOS. Ya, itu kan bagian dari efisiensi ya. Yang pasti banyaknya honorer yang akhirnya dikat dari kementerian dan lembaga. Ya, itu kan bagian dari efisiensi ya. Yang pasti kita pastikan
Yang pelayanan mendasar wajib itu tidak dipotong, tunjangan juga, tetapi kan kita lakukan screening gitu. Ya kalau ada kontrak-kontrak honorer yang memang masih bisa dihemat, ya kita lakukan penghematan itu.